Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Saudaraku semua dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi di channel Saung PRW untuk kita melanjutkan ngaji bareng PRW yang minggu lalu kita sudah membahas surat Al-Baqarah ayat 30 sampai 39. Kita bicara tentang kisah Nabi Adam, ya. Hadirin sekalian, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan ngaji kita, yaitu surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 46. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa silakan tekan dulu tombol subscribe dan tanda loncengnya agar bisa mengikuti serial yang kita sajikan dari Saung PRW ini. Hadirin sekalian, selesai sesi ini, silakan Anda komentari atau berikan like, atau silakan juga kalau memang bermanfaat di-share ke rekanan kita, kerabat kita, agar bisa lebih bermanfaat lagi buat kita semua. Kalaupun menurut Anda tidak cocok, tidak bagus, tidak baik, silahkan dikomentari sehingga ke depan kita akan melakukan perbaikan-perbaikan. Hadirin sekalian, mari kita lanjutkan kegiatan ngaji kita, dan untuk sesi kali ini kita baca dulu ayat yang akan kita bahas, ya. Hadirin sekalian, surat Al-Baqarah ayat 40 sampai 46. Untuk temanya kali ini perintah dan larangan untuk Anda, untuk saya, dan untuk kita semua. Mari kita baca suratnya dalam sesi ngaji kita. Anda bisa menyimak atau bisa mengikuti, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Bani Israil, uzkuru nikmatiyallati an'amtu alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bihi wa la tashtaru bi ayati thamanan qalila wa iyaya fattaqun wa la talbisul haqqa bil batili wa tahtumul haqqa wa antum ta'lamun wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatsluna al-kitab afala ta'qilun wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin alladzina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Shadaqallahul azim. Saudaraku semua, pada qiraah, ya, baca Al-Qur'an, kalau kita membaca misalnya seperti ini, ya Bani Israil, uzkuru nikmatiyah. Kalau kita baca sambung, ya Bani Israil uzkuru nikmatiyah, gitu ya. Tapi kalau memang kita bacanya terpotong atau per kata, ya Bani Israil uzkuru, ya. Tapi kalau kita sambung, ya Bani Israil uzkuru nikmatiyallati, nikmatiyah ini bisa disambung jadi nikmatiyallati an'amtu alaikum. Nah, untuk ini wa iyaya farhabun. Nah, ini biasanya pada penghujung ayat ini barisnya pakai fathah, ya. Tapi untuk farhabun dan fattakun ini barisnya pakai kasroh, ya. Ini biasa kalau kita membaca dengan ilmu tajwid, membacanya pada baris akhir disukunkan, ya. Kemudian tapi karena ini barisnya kasroh, sebetulnya ada yang sudah dibuang di sini, yaitu huruf ya sebagai pengganti dari anak, ya. Jadi tulisan atau makna aslinya itu farhabuni, gitu ya, ada ya matinya.
Kemudian yang ini juga fattakuni. Nah, nanti akan kita bahas dalam kajian bahasanya. Tapi untuk membaca itu ada yang memang membacanya wa iya ya farhabun, wa iya ya fattakun, itu silakan saja. Tapi ada qiraah lain yang membacanya wa iya ya farhabuni, wa iya ya fattakuni, itu silakan juga ya. Karena memang di sini ada ya yang sudah dibuang ya, tidak dituliskan, tapi kasroh ini pengganti ya. Ya, karena memang ada arti tambahan di sini ya. Oke, kita lanjutkan kajian bahasanya. Pada ayat 40 ya, ini diawali dengan ya Bani Israil. Ini huruf ya-nya adalah huruf ya nida ya. Sehingga ya nida itu adalah huruf untuk memanggil. Kemudian Bani Israil adalah munada yang dipanggil. Nah, Bani Israil ini ada dua isim ya, ada dua kata benda, Bani dan Israil. Jadi dua isim ini digabung jadi satu, namanya idofah ya. Mudof dan mudof ilaih. Kemudian setelah dipanggil ada instruksi, ada perintah. Ini menggunakan fiil amr. Uzkur, kalau satu untuk uzkur, kalau jamak itu uzkuru. Uzkuru ini fiil amr, domirnya antum, antumnya kepada Bani Israil. Kemudian berarti ada fiil fa'il ya, fiilnya fiil amr, uzkuru, kemudian fa'ilnya antum. Nikmatia, ini maf'ulnya. Nah, nikmatia, nikmatun ya, atau nikmatan, nikmatin ya, ditambahkan ya. Jadi nikmatia ya. Jadi ini juga ada dua isim, nikmat dan ya, dua isim digabung jadi satu ya, idofah, dan dia menjadi maf'ul dari uzkuru. Kemudian allati, allati ini adalah isim mausul ya, isim mausul yang akan menjelaskan tentang isim yang ada di depannya, yaitu nikmatia, nikmatia allati ya. Nah, kenapa alati? Karena ini isim mausul untuk jenis mu'annas ya. Kalau yang muzakkar kita pakai allazi. Kalau untuk yang mu'annas kita pakai allati. Karena nikmatun itu pakai ta marbutoh, kelompoknya adalah isim yang mu'annas ya. Jadi allati. Nah, isim mausul ini perlu penjelasan yang namanya jumlah sila. Jadi biasanya kalau alati itu tidak diartikan, atau mungkin kalaupun diartikan hanya yang saja ya. Nah, penjelasannya adalah yang apa? An'amtu alaikum. Jumlah silahnya berbentuk jumlah fi'liyah. Berarti ada fi'il, fa'il dan maf'ul ya. Nah, fi'ilnya adalah an'ama, domirnya anak ya, an'amtu jadinya. Jadi anak di sini sebagai fa'il, kemudian fi'ilnya an'ama, alaikumnya dia muta'alik ya. Alaikum ini huruf jar dan majrur ya. Bisa juga dia menjadi maf'ulnya ya. Kemudian ada fil amr yang kedua. Kalau fil amr yang pertama tadi uzkuru, fil amr yang kedua adalah aufu bi ahdi. Nah, ini fil amrnya. Yang kedua domirnya antum. Berarti ini fi'il dan fa'il, fi'ilnya aufu, fa'ilnya antum. Kemudian bi ahdi ini menjadi maf'ulnya. Bi-nya huruf jar, ahdi majrur. Kemudian ada ahdi, ada ya di sini. Ini ahdi dan ya, ya. Ini dua isim. Ya-nya pengganti anak di sini ya. Ini dua isim yang digabung jadi satu ya, jadi idofah. Jadi jar dan majrur. Ini muta'alik kepada aufu, atau huruf ba-nya ini, huruf bi-nya ini juga bisa berarti takdiyah ya, artinya dia menjadikan dia maf'ul untuk aufu. Wawunya ini wawu ataf, kalau ini karena ini fi'il amr maka dia atafnya kepada fi'il amr sebelumnya yaitu uzkuru. Jadi ada fi'il amr yang pertama yaitu uzkuru, ada fi'il amr yang kedua yaitu aufu ya. Kemudian
ufi bi ahdikum ini adalah jawab amr ya. Artinya kalau aufu bi ahdinya ini ditunaikan, maka konsekuensinya jawabannya adalah ufi bi ahdikum. Nah, ufi ini juga apa namanya? Ini fiil madi ya, domirnya anak ya. Domirnya anak, kemudian bi ahdikum. Bi ahdikum, bi-nya huruf jar, ahdinya majrur, kumnya juga isim ya. Jadi ahdikum ini idhofah ya. Bi-nya huruf jar. Nah, bi-nya juga bisa muta'alliq ya. Jar dan majrur muta'alliq kepada ufi, bisa juga dia takdiyah ya, menjadi maf'ul dari ufi. Berikutnya wa iya ya farhabuni. Nah, ini wa iya ini sama seperti kalau kita membaca surat Al-Fatihah, ada iyyaka na'budu, iyyaka nasta'in. Ini ada iya ya. Nah, ada iyyaka, ada iya ya. Ini artinya hanya kepadaku gitu ya. Kalau iyyaka hanya kepadamu, ini iya ya hanya kepadaku. Karena yang sebagai pembicara di sini adalah Allah ya. Iya ya farhabuni. Ini fa-nya huruf sambung ya. Kemudian irhabuni ya. Irhabuni ini fiil, kemudian ni-nya yang tadi kita bicarakan sebelumnya. Ini sebetulnya ada ini, kalau ada ini iya ya, ada ya-nya, ada huruf ya-nya di sini. Di sini juga harusnya ada huruf ya lagi ya. Irhabuni gitu ya. Tapi karena dia adanya di akhir ayat, biasanya dibacanya disukunkan ya, maka ya-nya tidak dituliskan ya. Jadi ya-nya dibuang, jadi bacanya farhabuni. Jadi sebetulnya boleh ketika kita membaca wa iya ya farhabun ya. Karena bang huruf hukum tajwidnya membaca disukunkan pada huruf akhir, atau boleh juga dibaca wa iya ya farhabuni. Jadi ada dua qiraat yang memang membacanya seperti itu. Silakan saja ya. Yang penting maknanya ketika kita membaca ayat, yang penting maknanya kita tahu bahwa farhabuni ini di sini ada huruf ya di sini ya. Jadi ini fiilnya, kemudian ni-nya ada ya-nya ini menjadi maf'ul gitu ya. Ini akan ada tulisan ya, ada pronoun di sini, ini kata ganti yaitu huruf ya di sini, cuma bang tidak dituliskan ya. Nah berikutnya perintah yang berikutnya yang ketiga berarti ya, ada uskuru, ada aufu, ada irhabuni gitu ya. Kemudian ada aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Ada aminu ini juga fi'il amr ya, domir antum, kemudian antum menjadi fa'il, aminunya menjadi fi'il, kemudian bima, bi-nya huruf jar, ma-nya majrur. Nah, bima ini muta'alliq ya, atau dia juga bisa menjadi takdiyah, jadi dia menjadi maf'ulnya dari aminu. Bima ini menjadi maf'ul dari aminu. Nah, sekarang ma-nya adalah ma mausul. Maka ma ini perlu dijelaskan ya. Dijelaskan dengan jumlah sila. Jumlah silanya adalah anzaltu musaddiqan lima ma'akum. Nah, jumlah silanya ini berbentuk jumlah fi'liyah, di mana ada fi'il dan fa'il serta ada maf'ulnya, yaitu dari kata anzala, fi'il madi, kemudian anzaltu ini domirnya anak ya. Kemudian jadi anak menjadi fa'ilnya, anzala menjadi fi'ilnya, kemudian musaddiqan ini menjadi maf'ulnya ya, atau menjadi halnya boleh ya, menjadi halnya. Jadi anzaltu musaddiqan ya. Kemudian lima ma'akum, li-nya huruf jar, ma-nya majrur ya. Kemudian ma'akum juga jar dan majrur ya. Ini muta'alliq semua kepada anzaltu. Berikutnya wala taqulu awwala kafirin bihi. Nah, kalau tadi ada fi'il amr, yang pertama uskuru, aufu, irhabuni, kemudian aminu. Nah, ini itu ada fi'il amr artinya perintah-perintah ya. Kemudian ada larangan ya.
larangan itu wala takunu awwala kafirin bihi ya. La-nya di sini adalah la nahi ya. Kemudian berarti ini fi'il nahi ya. Tapi fi'il nahi ini karena asalnya dari kana, jadi nanti kana juga punya fungsi khusus ya, di samping dia berkedudukan sebagai fi'il di sini, nanti dia juga bisa berfungsi sebagai kana yang punya pola tertentu ya. Nah, harusnya ini takuna ya, takununa ya. Tapi karena ada apa namanya lam nahi di sini, maka nun yang di belakang ini itu dibuang ya, istilahnya hazfun nun. Jadi takunu, kalau satu takunu, kalau dua takunani, kalau jamak takununa. Ada nak lagi di sini. Nah, tapi nak yang ini dibuang karena dia ada lam nahi. Dia jadi berkedudukan sebagai fi'il nahi, fi'il larangan ya. Jadi fi'il larangan itu caranya adalah dibuang huruf nunnya. Nah, jadi dia jazam ya. Nah, kemudian ini fi'il domir antum ya. Fi'il larangan, domirnya antum, kemudian fi'ilnya takunu. Nah, sekarang maf'ulnya adalah awalaka firindi ya. Hadirin sekalian, awala kafirin bihi. Awala awal ya. Awal ini menjadi mudhof dan kafirin bihi-nya mudhof ilaih ya. Ini idhofah ya, dia menjadi maf'ul atau menjadi maf'ul dari takunu ya. Kafirin bihi, bi-nya huruf jar, hi-nya majrur ya. Berikutnya ada larangan lagi ya. Kalau tadi larangan yang pertama, sekarang larangan yang kedua. Wala tashtaru bi ayati tamanan qalilan gitu ya. Nah, la-nya huruf nahi, lam untuk melarang ya. Tashtaru harusnya tashtaruna ya. Tapi karena ada lam nahi, maka dia menjadi fi'il nahi. Ini dia harus dijazamkan dengan cara membuang nun ya. Tashtaruna. Jadi ini ada fi'il fa'il, fa'ilnya antum ya. Kemudian tashtarunya fi'il. Nah, bi ayatinya menjadi maf'ul ya. Bi-nya huruf jar, bi-nya ta'diyah ya. Ayati, nah ini ayati, ayatun ya. Ayatun satu isim, ada ya-nya di sini, isim yang kedua yang sebagai kata ganti ya, kata ganti anak ya. Sini kalau di sini jelas tulisannya pronoun ya, pronoun ya. Kemudian ini idhofah ya, jadi ayatun dan ya ini dua isim jadi satu, jadi idhofah. B-nya huruf jar, jadi ini jar dan majrur ya. Ini bi ayati dia muta'alliq kepada tashtaru atau dia menjadi ta'diyah ya, maf'ul dari tashtaru. Kemudian di sini samanan qalilan. Ini di sini kalau kita lihat panahnya, ini ada tulisannya maf'ul bi ya. Jadi dia juga menjadi maf'ul yang kedua ya. Samanan qalilan. Samanan qalilan ini samanan ini barisnya fathah, qalilan juga barisnya fathah ya. Jadi barisnya fathah dia statusnya mansub. Mansub berarti dia menjadi maf'ul dari fi'il yang ada di depannya ya. Jadi di sini ada dua fi'il, ada dua maf'ul ya, maf'ul dia maf'ul bi. Jadi tashtaru itu kan menukar ya, menukar A dengan B gitu ya. Jadi ada dua fi'il ya. Ada dua maf'ul, menukar yang satu dengan yang lain. Kemudian samanan qalilan ini barisnya fathah, ini barisnya fathah. Kemudian ini tidak pakai alif lam, ini tidak pakai alif lam. Jadi kalau yang tidak pakai alif lam, isim yang kita sebut dengan nakiroh ya. Ini nakiroh, ini nakiroh. Maka kalau ada nakiroh dengan nakiroh, maka isim yang pertama sebagai isimnya, jadi ini nounnya ya, isimnya. Kemudian ini isim yang kedua itu menjadi adjektif ya, menjadi sifat. Ya. Jadi ini sifat mausuf ya. Ini isimnya, ini sifatnya. Samanan qalilan ya. Berikutnya wa iyaya fattakuni. Nah, ini sama tadi ya, wa iyaya farhabuni, wa iyaya fattakuni ya. Ittaquni, ingat ini fi'il amr, domirnya antum. Nah, ini ada ya-nya di sini. Jadi fattakuni.
Jadi kita bisa membaca wa iya ya farhabun, wa iya ya fattakun, atau kita juga bisa membaca wa iya ya fattakuni. Kalau kita membacanya wakaf ya, kita membacanya berhenti. Berikutnya ada lagi fi'il nahi lagi ya, larangan yang berikutnya ya. Wala talbisul haqqa bil batili. Ya. La-nya ini huruf nahi ya untuk melarang. Talbisu berarti menjadi fi'il nahi, harusnya talbisuna. Tapi karena dia menjadi fi'il nahi, maka dijazamkan dengan cara membuang nunnya ya. Hazfun nun. Nah, ini fi'il dan fa'il, fi'ilnya talbisuna, fa'ilnya antum, kemudian al-haqqo. Al-haqqo ini menjadi maf'ulnya ya, maf'ul bih ya. Nah, ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari fi'il yang ada di depannya. Kemudian bil batili. Bil batili ini bi-nya huruf jar, al batilinya majrur ya, barisnya kasroh. Nah, kemudian jar majrur ini adalah muta'alliq kepada talbisu. Kemudian yang ini juga bisa menjadi ta'diyah ya, atau maf'ul yang kedua ya. Maf'ul yang pertamanya al-haqqa, maf'ul yang keduanya bil batili. Karena talbisu ini mencampur ya, mencampur aduk ya. Mencampur aduk berarti ada minimal dua benda yang dicampurkan ya, ada dua objek, ada dua maf'ul ya. Jadi al-haqqa dan al-batil. Kemudian ini taktumuna, harusnya taktumuna ya, tapi karena naknya ini tidak ada, naknya dibuang, maka dia masih berlaku sebagai fi'il nahi ya. Jadi kenapa enggak ada lamnya? Nah, lamnya itu masih melanjutkan pada lam yang di atasnya ya. Jadi wala talbisul haqqa bil batil, lamnya ini berfungsi untuk la talbisu dan la taktumu gitu ya. Karena ada wawunya ataf kepada la talbisu. Nah, taktumu harusnya taktumuna karena ada la yang disambungkan dengan waw ataf ini dari la yang atas ya. Berarti ini harusnya ada kalau kalimatnya sendiri-sendiri ya. La talbisu dan la taktumu. Tapi karena ini kalimatnya disambung dengan waw ataf ini, maka jadi la talbisu wa taktumu gitu ya. Jadi ini tetap masih fi'il nahi, la-nya tidak disebutkan lagi ya, tidak dituliskan lagi. Jadi sudah maklum ya. Istilahnya maklum mahzuf ya, yang sudah diketahui ya, tidak perlu diucapkan lagi ya, tidak perlu dituliskan lagi. Taktumuna harusnya karena dia berfungsi sebagai fi'il nahi, jadi nunnya dibuang ya, dijazamkan dengan membuang nun. Nah, jadi ini domirnya antum, fi'ilnya taktumu, ini fi'il nahi ya, fi'il larangan. Kemudian al-haqqo ya. Di sini maf'ulnya cuma satu ya, kalau tadi talbisu maf'ulnya ada dua ya, kalau di sini maf'ulnya cuma satu karena al-haqqo ini barisnya fathah, kemudian dia statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari taktumu. Nah, ini maf'ulnya cuma satu karena memang dia hanya butuh satu objek ya, satu maf'ul. Kemudian wa antum ta'lamuna ya, wa antum ta'lamuna. Wa-nya ini bisa sedangkan atau sebaliknya gitu ya. Bisa wawunya kebalikan ya. Kemudian antum ta'lamuna ini jumlah ismiyah, isimnya adalah antum sebagai mubtadanya, ta'lamunanya khobar ya. Jadi ini mubtada dan khobar. Jumlah ismiyah itu jumlah dianggap sebagai kalimat sempurna kalau sudah ada mubtada dan khobar ya. Ta'lamunanya sebagai khobarnya, dan dia ini adalah fi'il ya. Fi'il ta'lamuna, domirnya antum, antumnya ada di depan sini ya. Berikutnya, kalau tadi ada amar, perintah, kemudian ada lagi nahi ya, larangan. Nah, berikutnya ada fi'il amar lagi ya. Wa aqimus sholata. Aqim ya, aqim kalau jamak aqimu, gitu ya. Aqimu, kemudian disambungkan dengan as-sholata. Jadi wa aqimus sholata.
Kalau dia dibaca sendiri, dia harus panjang ya. Aqimu. Tapi karena dia mau disambungkan, mau diwasalkan dengan as-sholata, jadi bacanya tidak bisa panjang ya. Aqimus sholata. Jadi ini fi'il amr, domirnya antum. Ini as-sholata menjadi maf'ulnya ya. Dengan ciri dia barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari aqimu. Kemudian wa'atuz zakata, wa-nya ini ma'tuf ya, atau kepada yang amr yang pertama, amr yang di depannya maksudnya. Kemudian wa'atuz zakata, ini juga fil amr dari kata ata. Kemudian ini juga jamak ya, domirnya antum, jadi fiil dan fa'ilnya antum, fiilnya atu, az-zakata menjadi maf'ul ya, barisnya fathah, dia statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari fiil amr yang ada di depannya. Kemudian yang berikutnya warka'u ma'arraki'ina. Ini irka'u ya, ini juga jamak ya, domirnya antum, fiil amr domirnya antum, jadi antum sebagai fa'ilnya, irka'u sebagai fiilnya. Kemudian ma'arraki'ina, ma'a itu bisa menjadi huruf jar ya, ma'arraki'ina. Ini raki'inanya majrur ya, jar dan majrur, kemudian dia muta'alik ya, muta'alik kepada irka'u. Berikutnya ta'murunan nasa. Ini a-nya ini huruf untuk bertanya ya, interrogation, interrogatif ya. Ini a-nya istifham ya, untuk bertanya. Ta'muruna, ta'murunanya ini fiil mudhore ya, domir antum. Kemudian jadi ini fa'ilnya antum, fiilnya ta'muruna, maf'ulnya an-nasa. An-nasa barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari ta'muruna. Ta'muruna nasa, a-nya bertanya ya, istifham. Kemudian bil birri, bi-nya huruf jar, al birri-nya majrur dengan tanda baris kasroh ya, majrurnya, dan ini muta'alik kepada ta'muruna. Kemudian wa tansawna anfusakum ya, tansawna ini fi'il mudhore domir antum ya, jadi antum sebagai fa'ilnya, tansawna sebagai fi'ilnya, anfusakum ya, anfusa barisnya fathah ini sebagai maf'ulnya ya, dia barisnya fathah, statusnya mansub ya, dia menjadi maf'ul dari tansawna. Nah, anfusakum ini dua isim, anfus ya, anfusa ya, dan kum ya, ada dua isim digabung menjadi satu, jadi idhofah ya. Ini idhofah, dia menjadi maf'ul dari tansawna. Kemudian wa antum tatsluna kitab ya, wa antum tatsluna kitab, ini wawunya sama, ini sedangkan atau sebaliknya kan gitu ya. Antum ini jumlah ismiyah ya, antum sebagai mubtada'nya, kemudian tatsluna kitab sebagai khobarnya. Tapi khobarnya di sini berbentuk jumlah fi'liyah, yaitu tatsluna ya, dari tala yatslu ya. Kalau anta tatslu, antum tatsluna. Tatsluna kitabah. Al-kitabah ini barisnya fathah, statusnya mansub, dia menjadi maf'ul dari tatsluna. Ini antum, domirnya dia sebagai fa'ilnya dari tatsluna. Jadi fa'ilnya antum, fi'ilnya tatsluna, al-kitabahnya menjadi maf'ul. Berikutnya afala ta'qiluna ya. Afala ta'qiluna. Ini bertanya tapi ada la-nya ya. Jadi a-nya bertanya ya, istifham. Fala ada fa-nya ini huruf sambung, kemudian la-nya itu berarti nafi ya, berarti tidak ya. Jadi afala ini bertanya menegaskan tidak ya, menegaskan sesuatu yang negatif ya. Ta'qiluna itu fi'il fi'il mudhore domir antum ya. Berikutnya wasta'inu bisabri wassalah. Ini ada fi'il amr lagi, ista'inu, ista'ina, ista'inu ya. Ini fi'il amr domir antum, kemudian bisabri wassalati. Jadi bisabri dan bissalati ya.
bisobri dan atau bisobri wa bisolati. Ini wawunya ataf ke bisobri ya, karena dia sama-sama kasrah barisnya, sobri dan solati, jadi dia majrur ya. Ini huruf jarnya bi, sobrinya majrur, kemudian wa bisolati, solatinya majrur. Tapi di sini ba-nya tidak disebutkan lagi ya, karena maklum mahzuf yang sudah disebutkan tidak disebutkan ulang ya, jadi cukup sudah dipahami. Jadi ada di sini ada bi, wawunya ikut untuk mengikuti ini ya. Jadi bisobri dan bisolati dia jar dan majrur, kemudian dua jar dan majrur ini bisa menjadi muta'alliq ya kepada ista'inu, atau dia bisa menjadi maf'ul dari ista'inu ya. Kalau bi-nya tadi ya. Berikutnya wa innaha lakabiratun. Innaha itu ada huruf inna dan ada ha, kemudian lakabiratun. Nah, hadirin sekalian, ini inna itu huruf inna biasanya dia menasabkan isim dan merofakkan khobar ya. Nah, kita lihat di sini mana isimnya dan mana khobarnya ya. Nah, kalau di sini inna dan ha ya. Inna dan ha. Nah, ha itu adalah bentuk atau kata ganti domir yang mansub ya. Domir nasab ini istilahnya. Dia mansub. Kenapa? Karena dia ada inna. Jadi dia isim atau kata ganti yang statusnya mansub ya. Karena ada inna. Jadi ini isim inna ya, haknya isim inna. Nah, inna itu haknya itu pengganti siapa kan gitu ya. Ini kan kata ganti, menggantikan siapa? Menggantikan isim yang di depannya, yaitu as-sobri was-sholati ya. Ini haknya menggantikan as-sobri was-sholati. Kemudian khobar inanya adalah yang barisnya yang statusnya marfu. Statusnya marfu di sini adalah kabirotun ya. Lah kabirotun ini barisnya domah ya. Dia marfu statusnya. Nah, yang statusnya marfu ini dia menjadi khobar dari innaha ya. Kemudian ada la di sini. Ini la-nya sebagai penguat atau istilahnya lam taukid ya. Lam taukid menyatakan sungguh atau pasti gitu ya. Pasti atau sungguh itu lam taukid ya. Jadi kabiratun ini ditegaskan dengan atau diperjelas dengan lam taukid. Illa. Nah, ini illa itu pengecualian ya. Kalau la kabiratun illa berarti la ini dikecualikan. Yang la kabiratun selain alal khosyiina. Illa ini pengecualian ya, atau istilahnya huruf istisna ya. Kemudian alal khosyiina, alanya huruf ja, dan alal khosyiina itu majrur ya. Majrurnya dengan ya nun ya. Nah, jar dan majrur ini dia adalah sebagai mustasna ya, sebagai yang dikecualikan ya, yang dikecualikan oleh ilah ini. Berikutnya al-khosyiina itu siapa? Al-khosyiina itu adalah dijelaskan dengan alladzina. Karena al-khosyiina ini jama', maka penjelasannya alladzina. Ini alladzina itu isim mausul, dia menyambungkan atau menjelaskan kata al-khosyiina ya. Nah, alladzina itu isim mausul, dia perlu dijelaskan dengan jumlah sila. Jumlah silanya adalah yazunnuna annahu mulaqu rabbihim gitu ya. Nah, yazunnuna ini fi'il mudhari domir hum ya. Humnya kembali kepada al-khosyiin. Yazunnuna, nah ini fi'il dan fa'il. Nah, gitu ya. Fi'ilnya yazunnuna, fa'ilnya hum, humnya al-khosyiina. Annahu mulaqu rabbihim menjadi maf'ulnya. Annahum, ini ingat ya, annahum itu hampir sama dengan inna, anna dan sama dengan inna ya, dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Di sini isim yang nasab adalah hum. Hum ini domir nasab ya, domir nasab karena dia disambung. Kalau hum yang domir rofa dia tidak disambung. Ya, jadi istilahnya domir nasab muttasil, domir nasab yang tulisannya disambung. Tapi kalau hum yang berdiri sendiri tadi disambung, itu istilahnya domir rofa munfasil ya. Dia statusnya dia rofa ya, marfu,
dia tidak disambung. Tapi kalau ini hum yang ini disambung, jadi dia nasab ya. Jadi ini adalah isim anna, kemudian mulaku rabbihimnya menjadi khobar anak ya, mulaku rabbihim. Kemudian di sini berikutnya wa annahum ilaihi raji'una. Jadi penjelasan dari alladzina atau al-khasyiina yang pertama adalah alladzina yazununa annahum mulaku rabbihim wa annahum ilaihi raji'un ya. Nah, annahum juga sama tadi ya. Ini huruf anna, dia menasabkan isim dan merofakkan khobar. Isim yang dirofakkan adalah hum ya, khobarnya raji'una ya. Raji'una ini rojiun. Nah, ini isim apa namanya? Isim fa'il ya, gitu ya. Isim fa'il. Ilaihi-nya jar dan majrur dia muta'alliq. Hadirin sekalian, itu uraian bahasanya. Nah, coba kita melanjutkan ya pada kajian maknanya. Hadirin sekalian, kita tahu bahwa surat Baqarah ini diturunkan kepada Nabi Muhammad. Periodenya periode Madinah ya. Periode Madaniyah, artinya sudah hijrah dari Makkah ke Madinah. Berarti turunnya sudah di setelah hijrah ya. Nah, ini turun kepada Nabi Muhammad, tapi berbicara ya Bani Israel, tapi yang dipanggil itu Bani Israel. Nah, apakah ini ayat buat Bani Israel atau buat Nabi Muhammad? Gitu. Nah, hadirin sekalian, ini Allah menjelaskan, menceritakan tentang Bani Israel kepada Nabi Muhammad yang tentunya ketika ada perintah-perintah atau ada larangan-larangan, ya tentu Bani Israel itu juga sudah diperintah dan sudah dilarang. Tentu kepada umat-umat selanjutnya juga ada perintah dan ada larangan yang sama tentunya ya. Jadi ayat ini ya waktu itu diceritakan ya, menceritakan Bani Israel, selanjutnya kepada Nabi Muhammad juga berlaku untuk Nabi Muhammad dan para pengikutnya ya. Para umatnya, dan tentu hingga sekarang ini juga berlaku kepada kita ya. Kalau ayat ini hanya berlaku kepada Bani Israel karena yang dipanggil Bani Israel doang kan gitu, ya tentu kalau memang nggak berlaku kepada kita, buang aja ayat ini kan gitu ya. Tapi ayat ini adalah ayat yang sudah dicantumkan dalam Al-Quran, berarti berlaku untuk sepanjang zaman, berarti berlaku juga buat kita semua. Maka ketika ya Bani Israel ini dipanggil, tentu panggilan ini juga berpantul kepada kita. Nah, gitu. Walaupun ya mungkin secara ras ya, saya Anda mungkin bukannya dari ras Bani Israel, tapi panggilan secara khusus dan itu berlaku juga untuk umum. Sama seperti kira-kira begini. Kalau misalnya ada pertandingan sepak bola gitu kan, Indonesia menang lawan Indonesia mengalahkan Thailand misalnya. Lah kan yang bermain sepak bola bukan seluruh penduduk Indonesia kan gitu ya. Tapi yang bermain cuma 11 orang, mengalahkan 11 orang dari Thailand. Artinya penggunaan Indonesia mengalahkan Thailand itu kan yang 11 ini mewakili seluruh bangsa Indonesia. Yang 11 dari Thailand juga mewakili seluruh bangsa Thailand. Karena pertandingan ini antar negara mewakili negara. Jadi ketika ada kalimat Indonesia mengalahkan Thailand dalam pertandingan sepak bola, bukan berarti seluruh bangsa Indonesia mengalahkan seluruh bangsa Thailand, bukan berarti itu. Tapi sudah diwakili oleh pemain-pemain sepak bolanya. Yaitu bahasa yang khusus untuk umum kan gitu ya. Artinya yang bermain bisa artinya bahasa yang untuk umum tapi berlaku khusus gitu ya. Karena ngomongnya umum seluruh bahasa Indonesia, tapi ada hal yang dituju adalah kesebelasan. Atau sebaliknya, misalnya begini, kita datang ke warung nasi misalnya, pengen makan. Ketika kita datang ke warung nasi, tulisannya warung nasi, ternyata yang dijual nggak hanya nasi, kan gitu ya. Yang dijual ya mungkin nasinya dengan sayur-mayurnya, dengan lauk-lauknya, dengan aneka minumannya, dengan mungkin dengan produk-produk lainnya lah ya sebagai pendukung ya. Jadi ketika nulisnya warung nasi, tapi produk lain yang menyertainya ikut. Jadi ini khusus untuk umum. Kalau yang tadi umum untuk khusus. Nah sekarang
ya Bani Israil yang dipanggil khusus Bani Israil, tapi ini berlaku untuk umum karena ayat ini masih berlaku hingga sekarang kepada kita semua. Jadi ketika ada perintah-perintah dan ada larangan-larangan, juga ini harus kita kembalikan kepada kita yang membaca bahwa Allah sedang mengingatkan kita akan hal-hal ada larangan dan perintah. Kalau sekarang kita bisa mengklasifikasi ini perintah dan ini larangan, ya silakan. Ayat ini sudah cukup gamblang, sudah cukup ringkas, sudah cukup jelas menggambarkan ini yang diperintah, ini yang dilarang. Mari kita lanjutkan. Uzkur ya Bani Israil ya yang dipanggil secara khusus Bani Israil tapi berlaku untuk umum. Kemudian uzkur, uzkuru ya ini fi'il amr ya, ini zakaro kata zakaro zikir ya, itu berarti mengingat ya atau berarti ingat. Karena ini fi'il amr kata perintah maka ingatlah kan gitu ya. Tapi tentu bukan sekedar ingat saja ya, karena ketika orang sedang melakukan perbuatan maksiat dia juga ingat itu perbuatan salah kan gitu ya. Ketika dia korupsi dia juga ingat itu korupsi itu melanggar undang-undang misalnya dan sebagainya. Tapi ingat di sini bukan sekedar ingat ya, tapi sadarilah, hidup sadarlah ya kan gitu ya. Kalau sadarilah berarti dengan penuh kesadaran, mengingat dengan penuh kesadaran, bukan hanya sekedar ingat hanya antara iya dan tidak ya. Sadarilah, hidup sadarlah ya. Dengan apa? Nikmati ya, nikmatku ya. Nikmatku yang mana? Nah, ya kan gitu ya. Allati an'amtu alaikum ya, yang telah aku beri nikmat kepada. Nah, gitu. Nah, sekarang kalau misalnya kita kembali kepada surat Al-Baqarah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, jadi nikmat itu bukan sekedar nikmat dalam arti nikmat materi, nikmat makanan, nikmat minuman atau nikmat kepuasan fisik ya. Tapi nikmatnya adalah siratal mustaqim, yaitu siratal ladzina an'amta alaihim. Nikmatnya adalah petunjuk Allah yang telah Allah turunkan kepada kita. Sehingga dengan nikmat Allah ini, dengan petunjuk Allah ini, maka kita bisa menempuh hidup ini dengan lurus, dengan benar, dengan baik, dengan hidup dengan penuh tata krama, hidup dengan penuh keadilan, hidup dengan penuh kerukunan dan sebagainya. Jadi hidup sadarlah atau sadarilah kalian dalam kehidupan ini dengan nikmatku, nikmat Allah yang telah Allah turunkan, yang telah Allah beri nikmat, yang telah Allah nikmatkan kepada kalian. Kalau mungkin pada kisah Nabi Muhammad misalnya, itu ada ayat misalnya di surat Ali Imran nanti ya akan kita bahas, itu kisahnya adalah Allah dengan Al-Quran ini menjadikan kerukunan ya di antara sesama bangsa Quraisy. Yang waktu itu sebelum datangnya Quran, bangsa Quraisy itu yang satu dengan lainnya saling bermusuhan, saling bertumpah darah. Tapi dengan Allah menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dan pada kaum Quraisy saat itu ya, sehingga mereka menjadi hatinya menjadi damai, hatinya menjadi tentram, yang satu dengan yang lain saling hidup rukun, saling hidup damai, saling bersatu gitu. Nah, kalau kembali kepada kisah katakanlah ini Bani Israil kepada kisah Nabi Musa misalnya, Nabi Musa telah menerima Taurat dan dengan Taurat itu Nabi Musa mengajarkan umatnya sehingga umatnya terbimbing oleh kitab Taurat sehingga bisa memenangkan kehidupan atau penindasan yang dilakukan oleh para penguasanya saat itu. Kemudian perintah berikutnya aufu bil ahdi. Nah, ini penuhilah janjimu kepadaku kan gitu ya. Nah, janjimu kepadaku itu apa? Apa janjinya? Nah, kalau misalnya pada kisah atau pada di surat Baqarah sebelumnya, misalnya perintah Allah itu adalah ya Yohanes ubudu rabbakum. Nah, itu perintahnya kan gitu ya. Maka perjanjiannya itu harus dipenuhi
penuhi, harus ditunaikan. Nanti ufi bi ahdikum, kalau Anda sudah memenuhi janji Anda, ya, tugas Anda, perintah-perintah yang sudah diberlakukan kepada Anda, itu harus ditunaikan. Kalau sudah itu ditunaikan, sudah dilaksanakan, sudah ditegakkan, maka ufi bi ahdikum, maka Allah akan pasti, ya, aku pasti akan memenuhi janjiku kepada kalian, ya. Misalnya janji Allah apa? Misalnya kalau pada ayat sebelumnya kita mundur, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihati analahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, seterusnya, ya. Jadi Allah menjanjikan atau memberikan kabar gembira kepada orang-orang yang beriman bahwa mereka kalau sudah beriman, yu'minuna bil ghaib, yuqimuna shalah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan seterusnya, maka kehidupan mereka nanti laksana al-jannah, ya, laksana kehidupan surga yang tajri min tahtiha al-anhar, yang ibaratnya sebuah taman yang indah, di bawahnya ada sungai mengalir yang menyuburkan aneka tanaman yang ada di sekitarnya. Itu janji Allah, ya. Jadi ketika aufu bi ahdi, ketika kita menunaikan janji-janji kita kepada Allah yang sudah menjadi kewajiban kita, maka ufi bi ahdikum, Allah juga akan memenuhi janjinya kepada kita semua sebagai haknya kita, ya, yang telah memenuhi kewajiban. Jadi kewajiban-kewajiban kita mari kita tunaikan, ya, otomatis nanti Allah akan memberikan balasan yang setimpal dari apa yang telah kita tunaikan. Wa iyaya farhabuni, ya. Dan hanya kepada Allah lah kita mengabdi, ya. Kemudian wa aminu bima anzaltu, ya. Nah, ini fi'il amr berikutnya. Aminu, ya, berimanlah kalian, berpandangan dan bersikap hiduplah kalian dengan apa? Bima anzaltu, dengan apa yang telah aku turunkan. Ya, apa yang Allah telah turunkan? Ya, tentu Allah telah menurunkan. Kalau ini kisah Bani Israel kepada Nabi Musa adalah Al-Taurat, tentu kalau ini yang kita baca dalam Al-Qur'an, maka Allah telah menurunkan Al-Qur'an, ya. Nah, Al-Qur'an yang Allah turunkan kepada kita itu menjadi musaddiqan lima ma'akum, ya, menjadi pembenar, menjadi pelurus, ya, menjadi perbaikan, ya. Artinya kalau kemarin-kemarin kita masih zulumat, masih sesat, masih hidup dalam gelap gulita, ya. Nah, dengan Allah turunkan Al-Qur'an kepada kita, maka kehidupan kita menjadi kehidupan yang nur, yang bercahaya, yang menjadi terang benderang, ya. Menjadi kehidupan yang musaddiqan, menjadi kehidupan yang lurus, ya. Tapi ada larangannya, wala takunu awwala kafirin bihi, ya. Wala takunu awwala kafirin bihi ini, kamu jangan menjadi awwala kafirin. Awal itu awal, ya, pendahulu, yang pertama. Atau mungkin katakanlah menjadi apa? Menjadi pelopor, ya, menjadi provokator misalnya gitu kan. Orang yang awalnya memicu, ya, sesuatu. Nah, kamu ini jangan menjadi orang yang terdepan, menjadi orang yang terdahulu, menjadi orang yang pertama, atau menjadi orang yang mengawali, ya, menjadi pelopor dalam sifat kekafiran, dalam sikap menutup diri, dalam mengcover, ya, dalam sifat sikap menutup diri dari ajaran Allah. Jadi silakan beriman, ya, dan berpandangan hidup kalian dengan ajaran Allah, dengan ajaran yang Allah telah turunkan, yang menjadi musaddiqon. Tapi kalian jangan menjadi pelopor dalam sikap negatif, ya, dalam bersikap negatif terhadap ajaran Allah. Kemudian wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila, dan jangan kalian menukar, menjual beli ayat-ayat Allah dengan tsamanan qalila, dengan harga yang murah. Lah, kalau jual beli dengan harga yang mahal boleh enggak? Ya tetap saja tidak boleh. Artinya ayat-ayat Allah ini yang sudah diturunkan kepada kita ini menjadi hudan, menjadi pedoman kita. Itu yang harus kita tunaikan, yang harus kita laksanakan, yang harus kita pedomani, harus kita jalankan. Nah, jangan ayat-ayat Allah ini kita jual belikan, ya, mau mahal mau murah itu tidak boleh, ya. Artinya jangan demi kepentingan kekuasaan, jangan demi kepentingan nafsu pribadi, jangan demi kepentingan materi, harta dan sebagainya. Akhirnya ada orang yang datang meminta fatwa lah kan gitu, ya, meminta petunjuk, meminta
pedoman, meminta referensi, tapi dengan pesanan-pesanan tertentu, ya. Tolong yang ini bagaimana agar orang percaya. Akhirnya dicari-carilah ayat-ayat yang bisa diperjualbelikan, sehingga dengan ayat-ayat itu demi mendapatkan uang receh, demi mendapatkan upah, demi mendapatkan imbalan duniawi, akhirnya ayat-ayat itu disalahgunakan. Kemudian wa iyaya fattaqun, ya, maka hanya kepadaku lah ya kalian bertakwa, ya, jangan mengikuti hasrat duniawi, ya, hasrat materi. Kemudian wala talbisul haqqa bil batil. Nah, ini juga ada larangan lagi, jangan mencampur aduk yang al-haq itu dengan yang al-batil, ya. Jangan yang hak itu dengan dicampur dengan yang batil. Ya, Al-Qur'an ini sebagai Al-Furqan, sebagai pembeda, sebagai pemisah antara yang hak dengan yang batil. Jangan kalian yang hak dengan yang batil itu dicampur adukan, ya. Kalau sudah dicampur adukan, nanti orang sudah tidak bisa membedakan lagi mana yang hak dan yang batil. Ini boleh atau tidak boleh, kan gitu ya. Akhirnya ini hak atau batil, ini benar apa salah. Jangan dibuat buram, jangan dibuat tidak jelas, ya. Justru Allah sudah menjelaskan ini yang hak, ini yang batil, ini yang boleh, ini yang tidak boleh, ini yang benar, ini yang salah. Mari kita berpedoman pada ketentuan ini, bahwa yang benar, yang hak ini yang kita harus jalankan, yang harus kita tunaikan, yang batil ini harus kita tinggalkan. Jangan dicampur adukan, karena ada kepentingan-kepentingan tertentu, akhirnya yang batil itu dianggap ya halal atau sebaliknya. Berikutnya, wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Padahal jangan kalian itu, ini nahi berikutnya, walaupun lamnya itu mengikut lam yang ini, ya. Wa taqtumul haqqa wa antum ta'lamun. Dan jangan kalian menyembunyikan, ya. Jadi kita sudah wa antum ta'lamun, Anda itu mengetahui tentang yang al-haq itu, kemudian demi kepentingan-kepentingan tertentu, maka yang hak itu disembunyikan, dicampur adukanlah dengan yang batil, sehingga orang semakin tergeser kehidupannya dari kehidupan yang nur, dari kehidupan yang benar. Kemudian perintah berikutnya wa aqimus sholata, ya. Binalah kehidupan atau binalah keimanan kita dengan pembinaan sholat. Wa atuz zakata, binalah kehidupan sistem hidup, ya, baik jiwa, raga maupun perekonomian dengan az-zakata. Hadirin sekalian, as-sholata itu adalah pembinaan sholat. Pembinaan sholat itu dalam rangka membina iman, ya. Nah, saudara-saudara semua, pembinaan sholat yang kita lakukan, katakanlah minimal sehari 5 kali, adalah dalam rangka membina iman kita. Iman itu ada yang yazid, ada yang yankus, ya. Yazid itu ketika dia bertambah, yankus ketika dia berkurang, ya. Nah, agar iman itu tidak berkurang atau tidak sampai ngedrop gitu, ya, maka dia perlu pembinaan, ya, agar tercipta kestabilan dan peningkatan keimanan. Mungkin anggap saja misalnya kita punya handphone, punya gadget. Kalau misalnya kita sudah habis cas itu baterainya full, gitu kan. Nah, setelah kita gunakan, kita pakai, lama-lama baterainya akan berkurang, ya. Nah, ketika baterai itu akan berkurang, jangan sampai dia drop banget, kan gitu, ya, jangan sampai mati gitu baterai, ya. Nah, maka sebelum dia habis harus kita cas lagi, kan gitu, ya, sehingga nanti bisa digunakan. Nah, begitu juga dengan iman. Iman itu ada yang kalanya naik, ada kalanya turun. Nah, ketika dia sudah turun, maka perlu dicas lagi dengan pembinaan sholat. Jadi ibaratnya kalau pagi kita sudah sholat subuh, itu mengecas iman kita sampai waktu zuhur. Nanti waktu zuhur kalau imannya nanti sudah berkurang lagi, menurun lagi, dicas lagi dengan pembinaan sholat zuhur. Nanti begitu juga sampai asar, dibina lagi dengan asar. Begitu juga sampai maghrib, sampai isya, dan seterusnya begitu. Itu adalah pembinaan iman kita secara pribadi, agar kalau sholat ini betul-betul dilaksanakan dengan sebagaimana mestinya, ya, tentu bukan hanya sholat sekedar ritual saja, tapi sholat ritual yang kita lakukan juga dengan makna-makna yang terkandung dalam pembinaan sholat itu, maka tentu setelah
rutinitas melakukan ibadah sholat, iman itu akan terjaga, iman itu akan terus bertahan, akan meningkat kualitasnya. Karena prinsip sholat kita ingat bahwa inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Kemudian wa'atuz zakata. Nah, zakat itu adalah sebagai pembersih, ya. Tentu di sini yang dibersihkan adalah bisa diri, bisa juga harta, ya, yang ada dalam diri kita. Diri kita juga harus dibersihkan. Kemudian harta benda kita yang kita punya juga harus dibersihkan. Caranya membersihkan bagaimana? Nah, tentu harta benda yang kita dapatkan juga sumbernya dari mana-mana. Apakah itu sumber yang halal atau tidak halal dan sebagainya. Maka ketika harta yang kita punya ada bagian orang lain, ada hak fakir miskin, ada hak du'afa dan sebagainya, itu harus kita keluarkan. Kemudian kalaupun misalnya harta kita berlebih, jangan harta itu menjadi bertumpuk pada satu sisi saja atau pada satu pihak saja. Misalnya air gitu ya. Air itu kalau kita menampung air tapi tanpa kita alirkan, ya mungkin tampungan kita air itu semakin lama semakin banyak. Kalau air tidak mengalir, air itu akan menjadi air yang tidak sehat. Air yang sehat itu adalah air yang mengalir. Demikian juga dengan harta. Harta itu juga yang sehat, harta yang mengalir, bukan harta yang hanya bertumpuk pada satu pihak saja. Jadi dialirkan. Mengalirkannya bagaimana? Tentu kalau pada ayat sebelumnya kita ingat, wa mimma razaqnahum yunfikun. Rezeki yang telah Allah turunkan itu harus dinafkahkan, ya. Dinafkahkan ya tentu menafkahkannya kan bukan hanya sekedar menafkahkan kepada anak istri, tapi di situ menafkahkan dalam pengertian umum. Jadi ketika kita punya harta yang banyak, ya dialirkan. Menafkahkannya itu bisa berarti kita berdonasi, berikan sumbangan lah katakanlah kepada pihak-pihak yang memang membutuhkan, atau kalau memang tidak mau berdonasi, ingin harta itu menjadi tetap pemilikan pribadi, ya silakan. Caranya di samping kewajiban-kewajiban yang harus dikeluarkan, mungkin ukurannya 2,5% atau lebih dan sebagainya, itu tetap dikeluarkan. Kalaupun memang masih berlebih, ya mesti bisa diinvestasikan, ya, diinvestasikan sehingga banyak orang terserap tenaga kerja, sehingga yang bekerja punya income, ya, punya pendapatan, dan dari pendapatan itu dia bisa menghidupi anak istrinya, keluarganya, sehingga harta itu menjadi termanfaatkan, gitu ya. Jadi jangan hanya di keep saja sendiri atau ditumpuk-tumpuk pada satu pihak. Akhirnya tidak berputar, tidak mengalir, akhirnya nanti akan menjadi kecemburuan sosial. Satu sisi banyak orang yang hartanya menggunung, di sisi lain banyak orang yang kelaparan. Begitu juga dengan ilmu, ya. Wa mimma razaqnahum yunfikun. Kalau memang kita terimanya rezekinya berupa harta, ya harta itu harus kita distribusikan, harus kita nafkahkan. Ya, nafkahkannya bisa dalam bentuk kita alirkan sebagai donasi, atau bisa juga kita alirkan sebagai investasi, ya. Sama seperti misalnya air yang mengalir sampai kapanpun juga jumlahnya tidak akan berkurang, ya. Walaupun dari tangki sini dialirkan, ya mungkin di sini habis, tapi nanti di tempat lain akan ikut tersalurkan. Nanti akan ada lagi yang mengisi di tangki awal, ya. Kenapa? Karena pada hakikatnya air itu hanya membasahi tanah-tanah di sekitarnya untuk menyuburkan tanah-tanah yang ada. Nanti akan berputar lagi secara siklus kehidupan seperti itu. Harta pun juga demikian. Kemudian kalau ilmu bagaimana? Nah, ilmu juga jangan hanya dikuasai, dimiliki, dipunyai hanya oleh satu dua orang saja. Tapi ketika kita sudah mendapatkan ilmu, kita sudah mendapatkan rezeki berupa ilmunya, harus didistribusikan, harus kita salurkan lagi. Ilmu ketika kita salurkan, kita ajarkan, dia akan bertambah, tidak berkurang sedikit pun. Dan tidak usah khawatir nanti orang lain yang kita ajar akan menjadi lebih pintar dari kita. Jangan khawatir seperti itu. Ya, justru dengan kita mengalirkan ilmu yang kita dapatkan, ilmu akan semakin berkembang luas, sehingga
warga kita, masyarakat kita, bangsa kita menjadi bangsa yang cerdas, menjadi bangsa yang pintar, yang mungkin juga nanti akan berbalik kepada kita semua. Tadi sekalian, berikutnya warka'u ma'ar-rafi'in, ya. Nah, irka'u ma'ar-rafi'in ini juga perintah berikutnya, ya. Hidup tunduk berunduklah, hidup patuhlah kalian bersama orang-orang yang ruku. Artinya rukulah kalian bersama orang yang ruku bukan berarti ruku dalam kehidupan sholat saja, ya. Artinya kalau ruku ini gambarannya adalah sholat, ya sholat berjamaah. Sholatlah kalian bersama orang-orang yang sholat. Tapi ruku itu juga dalam artian yang luas adalah bahwa ruku itu melambangkan kehidupan nunduk, kehidupan patuh, kehidupan memenuhi perintah yang Allah sudah perintahkan, yang Allah sudah undang-undangkan. Kalau ibaratnya dalam ayat sebelumnya kita kajian kisah Adam misalnya, usjudu li Adam fasajadu illa iblis. Sujudlah kepada Adam fasajadu, maka mereka semuanya sujud. Maka mereka semuanya sujud dalam arti ketika Adam sudah punya program kerja, maka dukunglah program kerja Adam ini sehingga akan nanti membangun kehidupan al-jannah. Tapi ada yang tidak mau bergabung, ada yang tidak mau mendukung, ada yang tidak mau irka'u, yaitu iblis. Jadi kalau Anda tidak mau disebut atau diklaim sebagai golongan iblis, ya kita irka'u ma'ar-rafi'in. Mari kepada sesama kita yang sudah memahami Al-Quran, mari kita sama-sama membangun kehidupan Al-Quran, membangun kehidupan jamaah, sehingga nanti kehidupan jamaah ini semakin kuat, semakin kokoh, maka kehidupan Al-Quran akan semakin terwujud. Kemudian atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna kitab. Atamuruna, A-nya itu bertanya, mengapa Anda memerintahkan, menyeru, mengajak an-nasa, manusia pada umumnya, untuk berbuat kebaikan, ya. Wa tansawna anfusakum, sedangkan Anda sendiri lupa diri, tidak melakukan kebaikan, ya. Jadi kenapa orang lain Anda suruh berbuat kebaikan, orang lain disuruh sholat, orang lain disuruh zakat, orang lain disuruh sabar, orang lain disuruh puasa dan sebagainya, orang lain disuruh berbuat baik, sedangkan Anda tidak melakukannya. Anda lupa diri dengan kewajiban-kewajiban. Orang lain disuruh menunaikan kewajiban, Anda tidak menunaikan kewajiban. Ya. Atau dalam bahasa lain di surat As-Saff misalnya, kabur maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Allah sangat murka kepada Anda yang Anda ngomong menyeru kepada kebaikan sedangkan Anda sendiri tidak melakukan. Gitu ya. Jadi kalau gitu saya nggak mau ngomong kebaikan karena saya juga belum baik. Bukan itu masalahnya, ya. Justru kita menyeru kepada kebaikan itu tujuannya agar kita pun juga diingatkan dengan kebaikan-kebaikan itu, ya. Jadi kalau misalnya kita menunjuk, katakanlah menunjuk satu jari kepada orang lain, itu kan filsafatnya jari-jari lain arahnya kepada kita. Artinya ketika kita memberikan nasihat, ketika kita memberikan informasi kebaikan, ketika kita menyeru kepada kebaikan, maka justru orang lain yang kita sampaikan, orang lain yang kita seru, itu juga harusnya kita sambil mengingatkan diri kita sendiri bahwa orang lain itu harus begini, kita pun juga sambil mengingatkan kepada kita agar juga kita terus melakukan kebaikan yang sama. Ya. Wa antum ta'lamuna kitab, ya. Padahal Anda sendiri itu ta'lamuna kitab. Tasluna kitab. Wa antum tasluna kitab. Sedangkan Anda sendiri itu tasluna, Anda sudah mempelajari Alkitab, ya. Afala taqilun, apakah Anda tidak berpikir, ya, tidak menggunakan akal pikiran, ya. Jadi jangan sampai orang lain saja diseru tapi kita lupa diri, ya. Makanya Allah bertanya, atamuruna nasa, kenapa Anda menyuruh orang lain untuk berbuat baik, ya, sedangkan Anda lupa diri. Jadi ketika kita menyeru orang lain untuk berbuat baik, untuk orang lain untuk belajar, untuk bersungguh-sungguh dan sebagainya, maka jari-jari lain itu yang menunjuk kepada kita. Satu jari menunjuk kepada orang lain, jari-jari lain menunjuk kepada kita untuk mengingatkan diri kita. Agar semakin banyak kita mengingatkan orang lain,
semakin banyak pula kita mengingatkan diri kita untuk hidup sadar dengan ajaran Allah. Uzkuru nikmati ya. Kemudian wasta'inu bisabri wassalah. Ista'inu itu polanya istaf'ala ya istafilu istif'alan ya. Kalau misalnya istighfaro ya istaghfiru istighfaron ya. Ista'ana ya ista'inu isti'ana. Tapi ini bentuknya fi'il amr ya. Wasta'inu ista'ina ista'inu. Nah, ini sama seperti istighfaron ya. Istaghfiru ya. Ini fi'il untuk memohon ya. Mintalah, tuntutlah kan gitu ya. Nah, mintalah, tuntutlah apa yang diminta ya. Ini bisa melalui ya bisobri wassolati, bisobri dan bisolati. Jadi ketika bisa juga dengan cara atau melalui ya. Jadi tuntutlah sebuah tuntutan, mintalah sebuah permintaan, tapi bisobri, mintalah sebuah permintaan dengan asobri, dengan penuh kesabaran, dengan kesanggupan untuk teguh bertahan. Jadi kalau misalnya kita berharap sesuatu, kita minta sesuatu, tentu kita berharap, kita meminta juga harus diiringi dengan kesabaran. Artinya jangan minta sekarang pengen ada sekarang, minta sekarang pengen dikabulkan sekarang. Justru ketika kita minta, ya harus dibarengi dengan kesabaran. Jadi meminta dengan kesabaran. Kemudian bisolati juga meminta melalui as-sholati, melalui pembinaan sholat. Saudara semua, kita tahu bahwa as-sholat itu juga sama dengan doa. Ya, as-sholat itu bisa berarti doa. Kenapa? Karena yang kita baca dalam sholat itu isinya doa. Atau as-sholat itu juga adalah harapan. Ya, jadi kita mengajukan permintaan, kita minta apa yang diminta, tentu yang diminta adalah kehidupan yang lebih baik. Nah, bagaimana memintanya? Memintanya dengan kesabaran dan sholat. Lakukan terus pembinaan sholat, tapi tentunya nggak mungkin kita bisa melakukan pembinaan sholat tanpa melakukan pembinaan praktil, tanpa melakukan pembinaan pembelajaran. Bagaimana kita bisa mendirikan sholat tanpa tahu apa itu sholat, tanpa tahu apa itu bacaan sholat. Maka sebelum melakukan sholat, sebelum mendirikan sholat, maka kita harus belajar dulu, ya, belajar dulu memahami ayat-ayat Allah, belajar dulu memahami isi Al-Quran, sehingga nanti setelah sedikit demi sedikit kita pelajari, kita bawa dalam kehidupan sholat. Nah, ketika kita baca dalam kehidupan sholat, itulah yang menjadi permintaan kita. Ya, kita melakukan pembinaan sholat. Sholat itu tujuannya adalah mi'rajul mu'minin, agar mencapai kehidupan yang mukmin. Ya, jadi ista'inu bisabri wassalah. Mintalah, tuntutlah sebuah tuntutan, mintalah sebuah permintaan. Permintaan tentu memintanya dengan penuh kesabaran, dengan kesungguhan, dan dengan pembinaan sholat. Ya, tentu kalau misalnya kita hanya meminta saja tanpa berusaha, tanpa berupaya, maka nggak akan pernah terwujud, nggak akan pernah ada. Allah itu dalam ayat lain misalnya disebutkan innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai dia sendiri berusaha untuk merubahnya. Nah, artinya ketika kita berharap, ketika kita meminta, kita punya keinginan, punya tuntutan, apa yang kita minta, apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, maka yang kita harapkan juga harus dibarengi dengan usaha. Dengan usaha sungguh-sungguh, dengan penuh kesabaran, dan tentu diiringi, dikawal, dibina dengan pembinaan sholat. Itu dalam rangka membina iman kita agar imannya juga terus terjaga. Kemudian wa innaha lakabiratun ila al-khashiin. Yang demikian itu sungguh berat ya, sungguh sulit ya. Melakukan pembinaan bisabri wassalah itu sungguh sulit illa alal khashiin, kecuali bagi kelompok-kelompok orang-orang yang khashiin ya, orang-orang yang khashiin. Orang-orang khashiin itu yang seperti apa? Orang-orang yang khashiin itu adalah alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Orang-orang yang khashiin adalah orang-orang yang yakin
bahwa mereka akan dapat, ini kalau istilahnya mulakut itu akan bertemu dengan Tuhan ya. Artinya di sini bukan bertemu dengan Tuhan ya, tapi mereka yang yakin bahwa mereka dapat mewujudkan seluruh harapannya, seluruh impiannya dengan melalui pembinaan as-sabri wassalah. Karena as-sabri wassalah itu hakikatnya adalah lakabiratun ya, sulit ya, kecuali bagi orang yang khasyin. Orang yang khasyin adalah orang yang yakin, orang yang optimis, orang yang penuh percaya diri bahwa mereka dapat mewujudkan ya pembinaan ajaran Allah ini. Wa annahum ilaihi rajiun, dan hanya melalui ajaran Allah lah mereka semuanya merujuk. Mereka mengembalikan tolak ukur ya, mengembalikan rujukan hanya kepada ajaran Allah. Hadirin sekalian, kira-kira itu kajian kita pada kesempatan ini. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa untuk like and share agar kemanfaatan ini bisa kita perluas ya, dan kita semua terlibat dalam kegiatan kemanfaatan dan kegiatan kebaikan. Kalaupun memang banyak kekurangan, silakan Anda kritisi, Anda komentari pada kolom komentar di bawah ini. Terima kasih. Kalaupun ada kesalahan, semua semata-mata kealfaan saya, kelemahan saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.